Selanjutnya yang harus diperiksa adalah komponen IC power. Jika tidak ada di depan di sini, di baliknya masih di bagian primer IC power ini. Nah, ini adalah IC power berkaki 8, bisa bermacam-macam. Ada yang berkaki 6, berkaki 8, 12 dan lain sebagainya. Pastikan tegangan pada kaki VCC ini, pada kaki VCC IC power ini hadir atau ada. Kita akan ukur tegangannya. IC power ini mendapat tegangan dari kaki positif elko besar ini, akan menuju resistor, disaring oleh resistor, diperkecil 300 volt. Di sini di kaki positif elko akan mengalir ke kaki VCC IC power ini. Pastikan tegangannya ada di kaki VCC ini sesuai dengan spesifikasi IC tersebut. Tegangannya berapa? PSU sudah saya nyalakan. Ini dalam kondisi atau keadaan hidup. Pilih pada port DC pada angka 200 atau 1000 volt DC. Ini adalah IC dengan kode LD7552DS. Menurut spesifikasi dan datasheetnya, tegangan yang diperlukan IC ini adalah sampai 30 volt maksimalnya. Kita ukur sekarang. Tester, jarum tester hitam ke kaki negatif elko, yang elko besar itu, dan positifnya ke kaki VCC IC tersebut. Kita lihat tegangannya berapa. Nah, 12 volt. Berarti masih aman, karena menurut datasheet spesifikasi IC ini maksimalnya 30 volt. Jika melebihi 30 volt, IC ini akan retak atau panas. Nanti akibatnya akan mati dan terbakar. Ini masih 12 volt. Berarti tegangan masih normal. Pastikan tegangan IC power, apapun IC powernya, tegangan di VCC IC tersebut hadir. Kalau perlu tegangannya maksimal berapa dengan menuliskan kode IC ini di internet. Silahkan lihat bagian spesifikasi maksimum tegangan pada IC power tersebut. Di sini tertulis atau terbaca 12 volt. Jika tidak terbaca tegangan untuk pasokan VCC ini, pastikan atau periksa resistor yang menuju VCC ini. Contoh adalah ini resistor untuk memperkecil tegangan dari 300 volt tadi. Periksa periksa resistor yang berjajar ini yang menuju kaki VCC jika tegangan tidak terbaca. Kedua, periksa elko kecil yang ada di balik ini. Saya perlihatkan elko-nya seperti apa. Nah, ini elko. Ini adalah elko atau kapasitor yang memasok atau menjaga tegangan 12 volt tadi yang menuju kaki VCC. Dipasok oleh elko ini atau distabilkan oleh elko kecil ini. Nah, setiap power supply mempunyai elko kecil ini untuk memasok IC power. Saya contohkan yang PSU yang berbeda. Nah, ini dia. Ini elko-nya. Kecil kan? Nah, ini adalah untuk memasok tegangan ke IC power ini. Ini adalah yang memasoknya tegangannya dari sini. Jika ini elko ini rusak atau nilainya membesar, maka tegangan yang memasok IC ini akan terganggu, akan mati IC tersebut. Jadi jangan menponis dulu bahwa IC-nya yang rusak jika tegangan tidak keluar. Periksa dulu
elko yang kecil ini. Contoh satu lagi, power supply yang berbeda. Nah, ini dia elko kecil ini untuk memasok tegangan IC power. Nah, IC power ini akan berdekatan dengan IC power. Jadi sekali lagi periksa elko ini jika tegangan di kaki IC power tidak keluar. Cara memeriksanya gampang memeriksa elko kecil tadi. Nah, cukup memeriksa tegangan seperti elko besar ini, jarum hitam ke positif, jarum hitam ke negatif, ke kaki negatif elko, dan jarum merah ke kaki positif elko kecil ini. Nah, saya balikan elko. Nah, seperti ini kakinya. Ini adalah kaki positif dan ini kaki negatifnya. Pastikan tegangannya ada sebesar 12 volt seperti tadi. Merah ke positif, kaki positif, hitam ke kaki negatif. Perhatikan tester. Ya, 12 volt terbaca. Berarti elko ini normal dan IC pun normal. Jika dibalik minus 12 volt. Nah, tegangan normal. Jika IC tidak ada tegangan, sekali lagi jika IC tidak ada tegangan di kaki PCC IC power ini, periksa elko yang terhubung elko kecil tadi. Apakah tegangannya ada di kaki elko yang kecil ini? Jika tidak ada, bisa jadi elko ini rusak. Jangan dulu memvonis IC power yang rusak. Untuk mengecek IC tanpa tegangan IC power ini, posisikan tester pada mode dioda. Jarum hitam ke kaki negatif elko besar dan jarum merah ke kaki PCC IC power. Dalam hal ini IC yang saya periksa ini adalah IC LD7552 ini. PCC-nya adalah nomor 3. Letakkan sentukan seperti ini. Lalu lihat tester, jangan berbunyi. Jika berbunyi berarti short, atau lampu indikator jangan menyala. Jika menyala short. Jika dibulak-balik seperti ini. Nah, adapun tadi nyala sebentar itu tidak apa-apa. Itu bukan short. Nah, berarti normal, dan di sini pun terlihat terbaca ada nilainya. Berarti IC normal. Jika terjadi short antara negatif dan PCC, jangan dulu menjudge IC-nya yang rusak. Periksa lagi elko kecil tadi. Nah, elko kecil pemasok tegangan ini, siapa tahu ini short. Jadi jangan dulu memvonis IC ini rusak. Jangan dulu memvonis IC ini rusak jika terjadi short. Caranya buka dulu elko ini, pemasok tegangan ke PCC kaki IC ini, lalu ukur lagi seperti tadi. Jika tetap berbunyi masih short, berarti ada kemungkinan IC ini yang short atau rusak. Dengan catatan positif dan negatif elko yang besar ini tidak terjadi short atau normal. Jika setelah dicabut elko kecil ini ternyata tidak short, berarti elko kecil ini yang short. Itu yang sering terjadi, kerusakan IC itu bukan melulu IC-nya yang rusak, tapi elko yang kecil ini yang bisa terjadi short. Nah, bisa terjadi seperti ini teman-teman. Kita memeriksa IC ini ternyata tidak short, baik diukur dengan tegangan maupun tanpa tegangan. Semua terlihat secara fisik juga normal. Dari awal di sini sampai di sini
terlihat normal, tapi tetap PSU tidak hidup. Nah, jika seperti itu, ganti saja langsung IC power ini. Kenapa tidak bisa hidup? Karena IC-nya kualitasnya sudah menurun. Saya pernah mengalami kasus seperti itu. Saya periksa secara fisik semuanya bagus, secara tegangan semuanya normal, baik dengan tegangan atau non tegangan diukur normal, tapi PSU tidak hidup. Nah, saya coba mengganti IC powernya, ternyata hidup. Nah, bisa seperti itu IC power itu kerusakannya. Selanjutnya yang wajib diperiksa itu adalah kaki adaptor ini, antara kaki primer dan kaki sekunder. Jadi kaki primer dan kaki sekunder trafo ini jangan ada yang menyambung. Seperti diketahui, kaki trafo ini sebagian kakinya ada di wilayah primer dan ada di wilayah di area sekunder. Nah, perhatikan ini trafo atau adaptor, lihat kakinya. Nah, ini bagian sekunder, ini bagian primer. Caranya gampang, pastikan kaki antara kaki sekunder dan kaki primer jangan ada yang menyambung seperti ini. Nah, seperti menyambung. Letakkan jarum hitam ke salah satu kaki yang ada di primer dan yang merah ke kaki sekunder. Nah, seperti ini. Sentuhkan satu persatu di bagian sekunder. Tester jangan ada yang menyala dan berbunyi. Pindah lagi ke kaki satu, sentuhkan lagi semua kaki yang ada di sekunder seperti ini. Nah, seperti ini. Jangan ada yang menyala. Jika ada yang menyala berarti komponen ada yang nyambung atau rusak. Nah, jika terjadi kerusakan pada adaptor ini, biasanya sangat jarang sekali. Adapun kerusakannya biasanya putus lilitannya atau terbakar. Terbakar pun jarang terlihat karena tidak bisa dilihat dari atas atau dari permukaan. Terbakar biasanya di dalamnya. Berikutnya adalah memeriksa dioda sekunder. Nah, kenapa disebut dioda sekunder? Karena posisinya sudah ada di wilayah sekunder. Ini wilayah primer kan? Nah, ini wilayah sekunder. Ini garisnya. Nah, pastikan dioda-dioda ini ada tegangannya jika diperiksa dengan memakai tegangan. Saya pakai yang power supply ini saja, yang normal. Nah, ini yang ada di garis dalam hitam yang ada lubang putus-putus ini adalah bagian primer. Di luar garis ini, yang ini berarti bagian sekunder. Nah, di sini bagian sekunder kaki sekunder trafo ini letaknya di sini. Nah, ini kaki sekundernya. Nah, pastikan tegangan dioda ini normal dengan mengukur tegangannya, harus keluar tegangan di masing-masing dioda ini. Kita akan ukur. Nah, posisikan tester pada mode dioda seperti ini. Nah, power supply sudah saya nyalakan ke colokan ke listrik. Sekarang kita ukur tegangan dioda sekunder tadi, hitam ke kaki negatif elko ini. Nah, di sini ada jumper, saya hubungkan, jumper ini terhubung ke kaki negatif, saya hubungkan, dan merahnya ke kaki katoda, yaitu yang ada gelangnya, warna gelang pada dioda ini. Kita akan ukur, perhatikan. Nah, tegangan 12 volt sudah ada. Biasanya power supply SMPS itu memakai tegangan 12 volt ya umumnya. Ada juga
yang 5 volt. Artinya tegangan dioda ini bervariasi tergantung banyaknya dioda. Ada yang memakai 12 volt semua, ada yang juga campur antara 12 volt dan 5 volt tergantung penggunaannya untuk apa. Nah, di sini terukur 12 volt. Dioda yang lainnya lagi ukur. Nah, di sini terukur 5 volt normal berarti. Nah, semua tegangannya sudah ada. Berarti normal. Jika tidak ada tegangan, periksa lagi dioda, apakah dioda ini short atau rusak atau trafo ini yang tidak mengeluarkan tegangan. Tapi wajib diperiksa jika tidak mengeluarkan tegangan ada dioda ini. Caranya bagaimana? Nah, caranya dengan tanpa tegangan untuk memeriksa dioda ini. Nah, untuk mengukur dioda ini tanpa tegangan, idealnya dioda ini harus diangkat dulu dari PCB ini, dari papan rangkaian ini, untuk menghindari feedback dari komponen lain yang bisa menipu pengukuran. Jadi tak akan bingung, harus diangkat dulu dioda-dioda ini untuk memeriksanya. Nah, jika teman-teman malas mengangkat dioda ini, terlalu ribet, maka angkat saja satu kakinya dari PCB ini. Karena jika tidak diangkat kakinya, maka pengukurannya akan membingungkan. Jadi harus diangkat kakinya. Idealnya harus dicabut, tapi cukup diangkat kakinya satu lalu diukur. Jarum merah hubungkan ke kaki anoda, yaitu yang ini, dan jarum hitamnya ke kaki katoda yang ada gelang atau gelang putihnya. Perhatikan tester, jangan sampai buzzer berbunyi atau lampu indikatornya menyala. Nah, terbaca 0,3. Berarti dioda ini normal. Sekarang satunya lagi dioda juga terbaca 0,1. Satunya lagi terbaca 0, berarti dioda ini normal. Kerusakan dioda ini jarang sekali secara fisik, seperti terbakar, pecah, atau apapun. Pokoknya jarang secara fisik. Kebanyakan adalah short, yaitu antara kaki satu dengan yang lainnya menyambung. Jika diukur, indikator akan berbunyi seperti ini. Nah, itu berarti short atau konslet. Nah, yang terakhir adalah memeriksa elko atau kapasitor yang ada di bagian sekunder, yaitu ini. Ini adalah elko yang ada di bagian sekunder. Kerusakan elko ini kebanyakan bersifat fisik, yaitu melendung atau kembung ininya. Nah, elko ini karakternya sangat unik sekali. Jadi jika kerusakan elko ini, SMP/S atau power supply tidak akan menyala. Kadang bisa menyala, kadang bisa menyala, kadang tidak. Kadang mau menyala, tengah-tengah mati. Pokoknya unik jika kerusakan pada elko ini. Untuk memeriksanya secara lengkap, Anda bisa menonton video yang sudah saya upload sebelumnya. Saya sertakan link di bawahnya. Di situ dikupas habis tentang gejala dan cara memeriksa elko dengan detail. Oke teman-teman, itulah cara memeriksa step by step kerusakan atau cara mendeteksi apabila ada kerusakan pada power supply. Nah, saya ulangi sedikit lagi ya, agar terbaca jalur atau alur jalur tegangannya. Nah, di sini listrik 2 kan, ini dia terhubung dengan fuse. Nah, ini fuse atau
sekring masuk sini. Di sini ada kapasitor. Nah, kapasitor ini terus mengalir lagi sampai ke kaki 2 ini adalah koil yang berkaki 4, lalu dikeluarkan lagi, masuk, keluar lagi, masuk ke kaki tengah dioda. Nah, ini dioda. Lalu dari dioda dikeluarkan lagi positif, negatif. Nah, ini negatif ke sini, positif masuk, mengalir ke kaki positif elko. Ini kaki elko, ini kaki negatif. Nah, di sini positif, negatif. Lalu dari positifnya dia akan mengalir ke resistor ini, 3 resistor ini. Dia masuk ke kaki PCC IC power ke kaki 3. Nah, ini negatif ke sini, ini positifnya. Dari sini saya balikan, dari kaki power dari IC power ini lalu mengaktifkan MOSFET. Nah, di sini keluar outnya, out dari kaki IC power ini akan menuju ke MOSFET, ke kaki gate. Nah, di sini kaki gate. Dia akan mengalir ke sini, dari sini ya. Nah, dari out sini, outnya akan keluar. Di sini jumper, lalu ke sini, dan masuk ke kaki gate ini. Dari gate akan mengaktif. Nah, dari kaki gate MOSFET ini akan mengaktifkan drain. Drainnya lalu kaki tengah ini drain, lalu akan masuk ke kaki adaptor ini, bagian primer. Dari sini kaki tengahnya masuk ke kaki ini. Nah, kaki ini lalu, nah ini semua kaki adaptor. Ini kaki sekundernya, ini primernya. Nah, dari sini akan mengaktifkan bagian sekundernya, lalu aktiflah tegangannya untuk mengaliri dioda ini. Nah, dioda ini akan nyambung ke kaki adaptor ini. Nah, ini dioda. Nah, begitulah kira-kira teman-teman alur jalur tegangannya yang tadi diperiksa, dari mulai masuk AC konektor sampai ke wilayah sekunder. Jadi dari sini masuk ke kaki elko ini, lalu mengaktifkan ke IC power, mengaktifkan MOSFET, masuk ke kaki adaptor, dan akhirnya mengaktifkan wilayah sekunder ini. Nah, melalui dioda ini akan keluar tegangan di sini. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan, mudah-mudahan mengerti. Jika ada yang terlewat atau yang tidak kurang jelas, bisa berkomentar dan bertanya di kolom komentar. Mohon maaf kekurangannya apabila ada yang salah atau masih kurang. Oke, sekian dulu, terima kasih, nanti kita sambung lagi.